Halo Mas, kembali di Mas DJP ya. Kita akan membahas berita hangat MotoGP lagi yang paling seru ini, seru sekali karena apa? Ini antara Nicolo Bolega, Alex Marquez, terus kombinasi di Moto2 Moto3 Indonesia Jepang dan yang lain-lain. Kita akan bahas di sini ya di video ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja. Yang berita pertama adalah berita tentang Nicolo Bolega yang resmi akan menggantikan Marc Marquez di MotoGP Valencia dan MotoGP Portimao di dua seri terakhir ya. Nicolo Bolega mendapat kesempatan oleh Ducati melakukan tes di JRS. Kalau hasilnya memuaskan, akan menggantikan Marc Marquez di dua seri tersebut. Dan ternyata hasil tes Nicolo Bolega itu sangat bagus sekali. Dan akhirnya Nicolo Bolega berhasil mengambil kursi Marc Marquez untuk dua seri MotoGP terakhir. Dan ini membuat Bolega itu bangga ya, bangga karena mengendarai motor sang juara. Dia tidak malu mengungkapkan kalau dia bangga memakai motor sang juara, walaupun dia mantan anak buah Valentino Rossi, tapi nggak masalah, itu urusan mantan gurunya dengan Marc Marquez. Yang penting dia bangga menggunakan Ducati 93 ya. Tidak hanya bangga, tapi Nicolo Bolega juga khawatir ya, karena menggunakan motor sang juara di MotoGP nanti itu beresiko mempermalukan diri sendiri. Ya tidak salah sih Nicolo Bolega bisa ngomong seperti itu, karena ini motor sang juara. Kalau nanti digunakan malah dia bersaing dengan Salvadori, terus Jomika Chandra di belakang, otomatis kan netizen nanti cuap nanti malah ya itu pokoknya membuli Bolega seperti itu Mas. Oke, lanjut. Hubungan romantis Indonesia Jepang ini tidak hanya terjadi antara yang baru-baru ini ya, antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Jepang yang perempuan itu di KTT APEC. Hubungan romantis ini juga terjadi di Moto2 dan Moto3 ya, sepaket langsung Moto2 dan Moto3. Di Moto2 ada Mario Aji di tahun ketiganya, akan ditemani dengan Tayo Furusato yang sebelum-sebelumnya menurutku tampil sangat bagus ya, bahkan Tayo Furusato juga menang di MotoGP Malaysia. Nah, ini kombinasi di Moto2 di tim Honda Asia antara Indonesia Jepang yang menurutku cukup kuat ya, cukup kuat lah, bisa bertarung di 10 besar dua rider ini ya, Mario Aji dan Tayo Furusato. Mario Aji kalau nggak cedera kemarin juga tampilnya bagus kok, tapi karena cedera jadi ya agak kewalahan lah secara fisiknya. Ada lagi di kombinasi Moto3 dari tim Honda Asia, yaitu Veda Ega Pratama dan Jen Mitani. Nah, Jen Mitani ini memang bersaing dengan Veda Ega itu sejak di Asia Talent Cup ya, dan di tahun ini juga di Red Bull Rookies Cup. Dan Veda Ega Pratama, pembalap asli Gunung Kidul yang ada logo belalang tempurnya, ini juga sangat bagus karena di Red Bull Rookies Cup tahun ini dia menjadi runner up ya. Dan besok walaupun umurnya tidak sesuai aturan dari Moto3, tapi dia 3 besar dari Red Bull Rookies Cup bisa naik ke Moto3 karena memang 3 besar ini bisa melalui jalur khusus lah, ibaratnya seperti itu. Karena Veda kalau nggak salah itu usianya 16 tahun ya. Oke, lanjut. KTM mengumumkan secara resmi setelah diambil oleh Bajaj, perusahaan motor dari India, akan memangkas PHK 50% dari karyawan sebelumnya. Nah, ini akan berdampak secara otomatis ke MotoGP ya. Ya, ini akan membuat manajemen KTM di MotoGP nanti amburadul ya. Apalagi untuk ridernya ini juga was-was ya. Seperti Enea, Vinales, Pedro Acosta, dan Brad Binder ini ya juga ketar-ketir nanti balapan di sisa akhir musim ini. Dan mungkin akan menghadapi 2026 nanti juga akan tidak maksimal ya. Karena beban pikiran nanti akan gimana ya. Secara struktur manajemen mekanik dari manajemen di MotoGP juga akan kacau balau ya. Ini gimana ini, 4 rider ini, si Bestia, Vinales, Pedro, dan Brad Binder harus
segera membuat CV baru dan melamar pekerjaan yang lain ya, misalkan melamar tampil lebih baik biar dilirik oleh tim-tim lain ya. Oke, lanjut, masih berhubungan dengan KTM. Nah, ini ridernya Pedro Acosta itu tidak khawatir nganggur di MotoGP 2027. Di 2026 kan dia masih terikat kontrak dengan KTM. Dia beralasan kalau dia tampil bagus, sering podium, terus bertarung di depan di setiap race-nya selama musim itu, apalagi bisa menang ya, bisa menang untuk pertama kali di MotoGP itu, dia beranggapan kalau itu nanti akan dilirik otomatis oleh tim-tim lain. Nah, ini memang saya setuju sekali dengan apa yang dibilang oleh Pedro Acosta ya, karena memang kita harus menunjukkan potensi diri kita, nanti biarkan alam semesta yang membantu. Tapi walaupun dengan kondisi KTM yang nanti akan memangkas, akan PHK beberapa karyawannya, 50% karyawannya, aku berharap Pedro Acosta nggak terganggu dengan itu, karena dia dari tahun kemarin, dari tahun ini bilang tidak peduli dengan uang, yang dia butuhkan hanya menang dan juara. Itu dulu, nanti kalau dia sudah menang dan juara, uang itu akan mengikuti. Itu adalah seorang anak muda yang sangat keren menurut saya, Pedro Acosta ini. Oke, lanjut, berita utamanya ini adalah datang dari Alex Marquez. Nah, di 2026 nanti Alex Marquez akan mendapatkan Ducati GP 2026 Ducati Desmo CDC 26, dan itu akan sama dengan Pecco dan Marc Marquez. Kita tahu sendiri di tahun ini Alex Marquez itu runner up dengan GP 24. Dan Pecco aja yang pakai 25 itu kalah dengan Alex Marquez ya. Nah, nanti Alex Marquez mengungkapkan kalau dia sama motor dengan kakaknya, siap bertarung memperebutkan gelar juara di akhir musim. Dan ini sudah dinyatakan terang-terangan oleh Alex Marquez ya. Bahkan dia siap bersaing dengan secara panas, secara ketat dengan kakaknya sendiri, Marc Marquez. Nah, nanti apa yang akan dilakukan Marc Marquez? Secara Marc Marquez ini juaranya sudah setara dengan Valentino Rossi ya. Nah, nanti di 2026 apakah dia akan mengasih satu hadiah khusus, sedikit mengalah ibaratnya dengan Alex Marquez, dapat juara dunia MotoGP pertama kali. Kalau bisa juara MotoGP pertama kali, maka komplit ya Alex Marquez ini, bisa juara Moto3, Moto2 dan MotoGP. Atau Marc Marquez juga nggak peduli dengan adiknya ya. Dia akan tetap bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP 2026 dan nanti otomatis akan mengalahkan gelarnya Valentino Rossi. Nah, menurut kalian gimana ini bro? Apakah Marc Marquez akan mengalah atau tetap nggak peduli like Alex?